أوادي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام، ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا، خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي، ثم إلى وإلى الأولياء التمام بعد سليمان الضمير، ثم إلى مصنف الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين، ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk mengkaji kalamullah, untuk memahami tuntunan bagi kita agar kita selamat di dunia dan akhirat, yaitu mengkaji Al-Quran. Namun sebelumnya takut lupa, minggu depan libur dulu nggih. Minggu besok sama minggunya lagi 2 minggu libur karena saya tidak di Indonesia. Nah, kemudian minggu lagi sebelum puasa masuk tapi 1 kali, habis itu penutupan, soalnya Ramadan. Nah, nanti pas Ramadan setiap habis subuh kita khataman kitab cilik-cilik mawon seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi 1 puasa khatam 1 kitab. Kita sudah sampai ayat ke Al-Baqarah ayat 102, tapi kemarin 102 ini cuma separuh. Jadi kalau ulangi ini ayat 102 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولو كانوا يعلمون. 1 ayat tapi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wattaba'u, dan orang-orang Yahudi itu mengikuti, atfun ala nabat. Wattaba'u ini atafnya lafaz nabat, karena ayat sebelumnya niku enten nabadza fariqum minal ladina. Orang-orang Yahudi itu mengikuti apa? Ma ing barang, tatlu yang dibaca, ayat talat atau yang dibaca. Dibaca oleh siapa? Asyaitonu, syaitan. Ada ahdi mulki Sulaiman ing atase zamannya, masanya atau periodenya kerajaannya Nabi Sulaiman. Wong Yahudi itu ngikuti apa sing diwaca karo setan pas zamane Nabi Sulaiman. Apa yang dibaca oleh setan niku? Minas sihri, saking sihir. Nah, niki
masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya tentang orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi yang mencampur adukkan ya, kitab-kitab para nabi, yaitu dalam hal ini Taurat. Wa kanat lan ana apa syaiton iku dafanathu memendam apa? Huruf ma tadi itu memendam sesuatu yang dibacakan oleh setan, yaitu sihir. Memendam sihir tahta kursiyihi, di bawah singgasananya atau tahtanya Nabi Sulaiman. Lamma nuzi'a mulkuhu, ketika hancur atau ketika telah selesai kerajaannya Nabi Sulaiman ini, aukanat, ada juga riwayat yang mengatakan ono sapa setan iki tastarikus sam'a, mencuri pendengaran, nguping, kemudian watadummu ilaihi akadzibah, kemudian setelah nguping ditambah-tambahi, dicampur aduk dengan kebohongan, watulkihi ilal kahanah, setelah dicampur aduk dengan kebohongan, watulkihi ilal kahana, kemudian diinformasikan ke para dukun, kepada para dukun, karena isinya tentang sihir. Setelah dikabarkan kepada para penyihir niku, kepada para dukun, ya, fayudawwinunahu, kemudian setan dan para dukun ini mentadwin niku membukukan ajaran-ajaran sihir niki, dibukukan. Wa fasyadzalika, kemudian disebarkan. Wasya'a, kemudian juga disebarkan annal jinna, sesungguhnya jin itu ta'lamu al-ghaibah, iku ngerti perkara-perkara ghaib. Ya, disebar-sebarno. Jin iku ngerti perkara-perkara gaib. Aslinya orang ngerti, Pak. Jin iku boten ngerti perkara gaib. Bahkan sebenarnya lebih banyak ngerti kita karena informasi dari Al-Qur'an dan hadis Kanjeng Nabi. Ya, bukan berarti karena jin iku makhluk gaib kemudian ngerti perkara-perkara gaib, boten. Lek kita ngaji nggih lebih pinter kita. Kula sering ngadepi jin-jin niku ya, jin nggih kata sing goblok pisan nggih kata. Fajama'a Sulaiman, maka kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan al-kutuba ing pira-pira kutub. Nggih betul. Wadafanaha, kemudian memendam sapa Nabi Sulaiman ha ing kitab, ing kutub nggih. Lek kitab niku mudzakkar. Ini kan ha ini berarti muannas. Nah, berarti marja'nya ke kutub. Kutub niku kitab-kitab. Kalau jamak berarti muannas. Likulli jam'in muannas. Setiap sing diwaca jamak niku muannas. Boten paham jenengan nggih. Pokoke ngono wis. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab, wadafanaha, kemudian kitab-kitab tersebut dipendem. Ya, jadi ada beberapa teori. Ono sing ngomong setan niku nyampur sihir, kitabnya Nabi Sulaiman niku dicampur sama sihir, kemudian dipendem di bawah singgasananya. Ada yang mengatakan nguping. Setan nguping, kemudian dikabarno para dukun. Kemudian sama dukunnya ini dibukukan, kemudian disebarkan ke orang-orang bahwa sesungguhnya jin itu ngerti perkara gaib. Maka ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab tersebut, falamma mata, maka ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, dalat, menunjukkan sapa asyayatinu, para setan itu, alaiha ing atase kitab-kitab tadi itu, annasa ing para menungso. Setan kemudian menunjukkan, para menungso, iku lho ngisore singgasana Nabi Sulaiman iku ana kitab-kitab sing luar biasa. Fastakhrajuha, maka para menungso niki mengeluarkan kitab-kitab tersebut. Fawajadu fiha, maka kemudian manusia ini
manusia-manusia ini menemukan di dalamnya apa? As-sihra, sihir. Ditemukna sudah Nabi Sulaiman meninggal, digali, loh kok ada ajaran-ajaran sihir. Faqalu, maka manusia-manusia ini bilang, innama malakakum bihadza. Jadi ternyata kerajaan kalian ini, kerajaan Nabi Sulaiman ini dibangun atas dasar sihir. Ya. Makanya ngapunten di Yahudi, di ajaran Bible dan Injil niku di kitab raja-raja ya. Sampai cek lek gak percaya ya. Di raja-raja niku Nabi Sulaiman ini memang dituduh syirik. Ya karena kabar ini. Nah, Al-Quran ini membersihkan hal itu ya. Nanti disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu gak ngelakoni sihir. Dan informasi Nabi Sulaiman melakukan sihir ini informasi terus menerus. Zamannya Kanjeng Nabi gitu. Ya, ten Injil dan Bible nggih kayak gitu. Ten raja-raja nih surat apa pasal raja-raja niku dijelaskan. Kan di Bible niku di Nabi Sulaiman niku istrinya 700, gundhihe 300, akeh. Kula siji ora entek. Ya, sampai sekarang, sampean kalau belajar napa ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu hikmah itu kan misalkan enten Khotam Sulaiman. Nah, kula ngertos niku rajahnya bintang David. Bintang David itu bintang Daud ya, simbol Israel niku. Alif alif ha mim, itu raja nih. Khotam Sulaiman jarine ngono. Cincinnya Nabi Sulaiman. Ya apakah itu yang termasuk? Wallahu a'lam. Ya ditokno, kemudian menungso lagi iyalah ternyata innamal lakakum bihadza. Ternyata kerajaan Nabi Sulaiman ini, kerajaan kita ini diberdirikan atas dasar sihir. Fata'allamuhu, maka kemudian orang-orang ini mempelajari sihir warafadu kutuba anbiya'ihim dan kemudian mereka menolak atau meninggalkan kitab-kitabnya para nabi ya zamannya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Nabi Daud itu dapat kitab Zabur. Jadi orang-orang Yahudi juga nih Bani Israel. Nah, sebelumnya enten Taurat. Nah, ada kitab-kitabnya para nabi. Nah, ditolak. Ya, mereka nggak pakai itu. Pakai apa? Pakai kitab sihir. Qala ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman tabri'atan, untuk membersihkan ya, li Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman, waraddan, dan sebagai penolaan alal Yahudi, penolaan terhadap orang-orang Yahudi fi qaulihim, terhadap ucapan mereka unzuru ila Muhammad. Orang-orang Yahudi itu bilang unzuru ila Muhammad, coba kamu lihat itu Nabi Muhammad itu yadhkuru Sulaimana fil anbiya. Katanya Nabi Muhammad Nabi Sulaiman itu termasuk golongan para nabi. Nah, kenapa kok bilang kayak gitu orang-orang Yahudi? Karena informasi yang diterima Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Itu berlanjut sampai zamannya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad menyebut bahwa Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi, nah, orang-orang Yahudi bilang, "Unzurilah Muhammad." Ya, yadhkuru Sulaiman fil anbiya. Jari Nabi Muhammad itu Sulaiman itu golongan para nabi. Nabi Muhammad diperintahkan ini untuk tabri'atan li Sulaiman, waraddan 'alal yahud fi qaulihi unzuru ila Muhammad. Yadhkuru Sulaiman, sebagai pembersihan kepada Nabi Sulaiman, dan nolak omongannya orang Yahudi sing ngomong orang Yahudi itu Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Orang Yahudi bilang apa? Unzuru ila Muhammadin, coba kamu lihat ke Nabi Muhammad ya. Yadhkuru Sulaiman fil anbiya. Jadi Nabi Muhammad beliau menyebutkan Sulaiman itu golongan para nabi. Wa makana illa sahira. Jadi orang Yahudi wa makana lan ora ana apa Sulaiman iku illa sahiron, kecuali tukang sihir. Nah, padahal kan Nabi Sulaiman itu kan tukang sihir. Jadi ini wong Yahudi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru.
Wa ma kafara Sulaiman, wa ma kafara lan ora kafir sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ai tegese lam ya'mal as-sihra, tegese Nabi Sulaiman niku ora ngamalno sihir. Li'annahu karena setuhune sihir niku iku kufrun. Kufur. Nabi Sulaiman orang nglakoni sihir. Nah, ini apa namanya Al-Qur'an. Walakin lan tetapine bitasydid wa takhfif. Ana sing maca tasydid berarti walakinna. Ada yang membaca takhfif berarti walakin. Kalau kita membacanya yang diajarkan guru-guru kita napa? Walakinna. Lan setuhune, lan tetapi setuhune. Ngapunten ya. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna lan tetapine asyayatina sok para setan niku kafaru ingkang kafir. Sing kafir iku ya para setan niku. Kenapa mereka kafir? Yu'allimuna ngajari sapa para setan iku annasa ing menungso apa sing diajari as-sihra ing sihir. Setan-setan niku sing ngajari sihir. Al jumlah halun min dhamirin kafaru. Ya. Si apa utawi iki iku jumlah atau kalimat halun min dhamir. Yang menjelaskan keadaannya min. Yang menjelaskan kata gantinya kafaru. Wa yu'allimunahum dan para setan iku ngajari. Ngajari apa? Ma ing perkara unzila kang den turunaken diturunkan. Ngajarkan sihir para setan iku juga mengajarkan perkara unzila yang diturunkan alal malaikaini ing atasi dua malaikat. Ai ulhimahu minas sihri, yaitu diilhamkan dari sihir. Wa quri'a dan disebutkan dan dibaca bikasril lam al-kainain. Ada yang membaca dengan mengkasrohkan huruf lam yang kedua. Jadi ada yang membaca bukan malakaini tapi mulkaini. Mulkaini bagi dua raja. Kalau malakaini berarti dua malaikat. Yang diajarkan ke kita qiraah yang diajarkan guru-guru kita di Indonesia ini malakaini. Ya. Tergantung sampai ikut qiraahnya siapa. Kalau kita ikut qiraahnya Imam Hafiz An-Nafi. Ngajari sihir juga ngajarkan perkara yang pernah diturunkan oleh kepada dua malaikat Bibabila yang ada di daerah Babilonia. Babilonia itu di mana? Baladun fi sawadil Iraq. Sebuah negeri yang ada di di daerah Irak. Dulu zaman dulu kan ada macam-macam ya, ada Babilonia, ada Mesopotamia, apa mana? Semacam-macam ya. Negeri-negeri dulu ya. Ini Babilonia. Siapa malaikat tadi itu? Haruta wa Marut. Namanya Harut dan Marut. Badalun ya, ini adalah badal au adfu bayanin atau atof dari bayan lil malaika ini untuk kedua untuk lafaz malakain. Nah, Harut Marut niki Pak, niki ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan memang ini dua malaikat. Ada yang mengatakan dua orang yang soleh. Ya. Ada yang mengatakan dua orang yang memang pinter tapi gak bagus. Pura-pura jadi kiai udah pokoknya. Tapi ngelakoni sihir. Nah, ini memang ikhtilaf. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas, banyak para penafsir Quran itu, tafsir Al-Quran dalam ini juga dalam tafsir Jalalain itu mengutip pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas niki sahabat yang didoakan Kanjeng Nabi untuk memahami Al-Quran. Jadi
Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu didoakan Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri dia pemahaman dalam urusan agama, wa faqihhu fid din, dan alimkan dia, faqihkan dia dalam urusan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, pinterkan dia dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan beri dia ilmu, ajari dia dalam urusan takwil. Takwil niku adalah ya tafsir niki. Ketika membaca ayat dia paham iki maksudnya apa. Makanya banyak para penafsir ini menggunakan pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huma, adapun dua orang tadi ini yaitu Harut dan Marut, iku sahirani, dua tukang sihir. Nah, katanya Imam Ibnu Abbas, anjen penyihir anjen. Kana yu'allimani as-sihra. Kana kang ana wong loro niki yu'allimani ngajari. Ya, sapa Harut Marut niki as-sihra ing sihir. Waqila, dan juga dikatakan, jadi dikutip pendapat lain juga, malakani, Harut Marut iki dua malaikat. Ya. Unzila, yang keduanya ini diturunkan, li ta'limihi, untuk mengajarkan sihir. Anjen malaikat diturunkan memang supaya ngajari sihir. Ya. Lu kenapa kok ngajari sihir? Ibtilaan minallah linnas, untuk ujian dari Allah untuk manusia. Jadi memang diturunkan dua malaikat supaya ngajari sihir. Ini ujian tapi asli ini. Ya sama seperti kita dikasih rezeki sing wakeh, rezeki niki duit niki, kekayaan niki bisa jadi ujian. Ya. Sihir juga demikian, diajari sihir iki ujian niki untuk manusia dari Allah Ta'ala. Ibtilaan, ya, krono ujian minallah saking Allah Ta'ala linasi marang menungso. Wa ma yu'allimani, lan orang ngajari sapa Harut Marut iku min zaidah utawi min iku zaidah tambahan. Ngajari min ahadin ing wong siji, tidaklah Harut Marut ini mengajarkan ke seorang pun, hatta yaqula, kecuali mereka berdua ngomong sik. Mereka berdua mengatakan dulu lahu, kepada orang tadi itu, orang yang mau belajar, yang dipelajari tadi itu, nushan, sebagai nasihat. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Jadi Harut Marut ini, ya, ngajari sihir sebagai ujian, dan dia tidak mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali sebelum mengajarkan itu wis ngandani, wis ngomong, aku ini ujian loh bagi kamu. Ya, kami ini adalah ujian bagi kamu. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami adalah ujian. Baliyah tegese yang ujian minallah saking Allah, linnasi untuk manusia, liyam tahinahum, untuk menguji manusia, bita'limihi, dengan mengajarkan sihir. Ya. Faman ta'allamahu kafar, moko sapa wong sing mempelajari sihir iki kafar, moko tenan wis kafir. Wa man tarakahu fahuwa mukmin, tapi wong sing ninggalno sihir wis gak usah belajar sihir, fahuwa mukmin, maka mereka tetap orang yang beriman. Nah, ini bagi orang yang berpendapat bahwa Harut Marut ini adalah dua orang malaikat. Jadi memang untuk ujian pas zaman di Babilonia. Jadi aja daerah Irak sana itu Pak, daerah Bekasi Babilonia sampai saat ini nggih hal-hal mistiknya niku kuat. Makanya sampai kalau pernah
Wong lek cerita-cerita ketemu jin lah jin teko Baghdad bisa lak ngono sih. Kok ana sing jin teko Sememi ora. Jin teko Baghdad. Jine gede jadi macam-macam lah. Saya pernah ke Klaten, Pak. Niki cerita nggih raja-raja mistik. Datang ke dalamnya Kiai Sirajuddin, waliullah nih. Nah, beliau itu di sana terkenal punya murid tapi dari kalangan jin. Nah muridnya ki sing jin iki namine Abdul Ghaffar sami teman kula daerah Klaten niku. Jadi beliau niku kalau malam-malam sering di teras dalamnya niki buka kitab tapi ora ono murid gak ada orangnya. Nah, bagi orang yang ngerti ku jin-jin sedaya. Nah niku ten Klaten. Ya, cucunya niki rencang kula. Ya, jadi Harut Marut iki lek ngajari sihir iki wis ngandani menungso. Iki ujian lho ya. Lek awakmu belajar iso kafir. Tapi lek ninggalno tetep mukmin. Karena sudah dikasih tahu kayak gitu, mereka mengatakan apa? Fala takfur, maka jangan kafir. Ujian kok. Jangan kafir itu maksudnya gimana? Bita'allumihi. Janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir. Fa'in aba, tapi kalau menungsoni mokso illa ta'allum untuk mempelajari allamahu, maka dua malaikat ini Harut Marut ini tetap akan ngajari. Faya ta'allamuna, maka belajar sapa menungso minhuma saking Harut Marut iki ma ing perkara yufarriquna kang misah sapa menungsa iki bihi kelawan sihir bainal mar'i wa zaujihi, antarane setunggale menungsa wa zaujihi dari dan istrinya. Salah satu hal yang dipelajari dari sihir ini untuk menyihir supaya orang ini tafrik, pisah, suami istri pisah, tukaran tok. Nah niku bisa jadi karena sihir. Ya, sihir. Kalau cerita nggih, saya pernah nyuwuk ten daerah Simo, Pak. Ten masjid. Itu baru nyuwuk mulai ada perempuan niki sebari untuk pelajaran kita nggih. Perempuan. Bengok-bengok. Padahal baru mulai ini. Kesurupan bengok-bengok. Ya karena ini bisa mengganggu kan, meronta-ronta, akhirnya saya nyuruh takmir masjidnya dipisah, engko ae. Nanti diatasi terakhir. Akhirnya kalau nyuwuk terus sama teman-teman nih. Sudah selesai mendatangi orang tadi itu. Nah, ketika kami rombongan niku datang ke takmir, saya kan nggak ngerti takmir itu sing dia. Pokoknya orang wong sing melok aku. Nemu niku. Terjadi dialog. Awakmu sapa? Aku Susi, sampai saiki jek eling aku. Susi. Islam apa kafir? Kafir. Ya intinya setelah dialog itu ngakune dikirim sami dukun saking Tuban ta Lamongan. Tugasnya apa? Gawe misah. Untuk memisah dengan suaminya. Nah niku kan ada yang ngetutno kula untuk melihat prosesi nyuwuk tadi itu. Ternyata ya takdir Allah nih ini. Itu salah satu sing ngikuti niku sanes takmir, tapi mantan suaminya. Nah, pas disuwuk niku suami dan istri mantan niki ini tidak saling mengetahui kalau mereka ada di masjid niku. Ya Allah lek takdirna wis macam-macam gitu. Jadi suami ya mantan suami istri niki tidak saling tahu bahwa mereka ada di masjid. Tapi begitu bengok-bengok jarine mantane lho, ya bojoku biyen. Akhirnya begitu kesurupan datang, jadi prosesnya dia lihat, oh ternyata aku dipisah karo sihir. Mediane apa? Iku mediane nuk tas jarine. Nah, akhirnya tasnya dibuka ngenten nemu semacam jimat. Wallahu alam bener apa ora nih. Ya, itu jin untuk memisah. Ya, jin itu juga kadang terpaksa, Pak. Disuruh keluar aslinya gak gelem.
gak mau untuk memisah ini, tapi dia tertawan oleh dukun. Jarine ngakune ngono. Soalnya lek aku gak memisah orang ini, ibu saya niku disiksa. Jarine jin yang namanya Susi ini. Ya. Akhirnya ya wis tak ewangi, tapi mlebu Islam sih nggih. Nggih. Dituntun maca syahadat. Asyhadu I love you. Jarine ngono, Pak. Cek eling kula iku. Wah, kan tenanan niki mlebu Islam gelem ora? Ya wis gelem. Nggih akhirnya keluar. Begitu keluar sadar. Begitu sadar yang dilihat pertama kali ini adalah mantan suaminya. Ya kita lho iki mantanmu ta? Nggih mantanku. Sudah cerai. Ya, sudah cerai tapi belum apa namanya 3 kuruk niku. Jadi masih bisa rujuk. Ya, akhirnya saat itu juga ya langsung rujuk. Nah niku salah satu sihir tafrik, sihir untuk memisah pasangan suami istri. Lah penjelasannya para ulama salah satunya tentang tafsir At-Tabari niku jin niku macam-macam. Enten jin Sohibul Aswaq. Sapa jenenge lali aku. Jin sing apa yang ganggu di pasar. Nah, jadi ibu-ibu lek belanja hati-hati. Penjual di pasar juga hati-hati. Kadang bujuki, aku modali 1.000. Alah apa sih bujuki? Modali 70 yang ngomong 1.000. Gak usah Bu. Itu bisa jadi karena bisikane Sohibul Aswaq tadi, setan sing nganu pasar. Nah, ada juga jin untuk suami istri cek tukaran terus. Nah, itu namanya jin dasim. Nah, jin dasim iki lek nonton suaminya kok koyo macan terus. Nah, iku ono jin dasim ini berarti. Ya, apa ono susi mau ing mau. Jenenge kok apik. Nah, jadi salah satu yang dipelajari oleh orang-orang dari sihir yang diajarkan oleh Harun Marut ini adalah mayufariqu nabihi bainal mar'i wa zawji, yaitu ilmu untuk memisahkan pasangan suami istri. Bi ayyubghidu kullan ilal akhar. Caranya gimana? Bi ayyubghidu ya, kelawan yento napa marah benci ya, benci kulan ing suci-wici ya, masing-masing individu saling benci ilal akhar kepada yang lainnya. Suaminya iki nonton lihat istrinya kok bau benci, istrinya juga nonton suaminya juga bau benci. Nah, itu bisa jadi karena sihir. Cuma hati-hati Pak, lek sampai ana wong kesurupan, kula sering pisan niku. Wong kesurupan kadang disihir. Ngakune disihir. Ya. Nah, jangan tanya sing nyihir sapa. Nah, itu iso fitnah maneh. Lo pernah kejadian kula Madura niku. Saya enggak tanya karena memang adabnya niku enggak boleh tanya sihir. Jadi yang ngomong, aku dikirim karo Sudrun. Wah, iki lek wong Madura iso dicarok niku, Pak. Jadi gak perlu nanya nama. Ya, kayak yang dulu di sini enten nggih. Pas maghrib itu. Ya, baru berdiri kemudian pingsan pas ditanya ngakune disantet karo mantune. Mantune tas apa niku ten masjid. Ah itu jangan dipercaya. Ya, iya lah bener. Bener ya gak usah dipercaya karena malah menunjukkan fitnah. Malah mangkel mangke tukaran mangke. Ya. Jadi mempelajari sihir untuk memisahkan suami istri, caranya membuat masing-masing ini benci kepada suami benci kepada istri benci kepada suami. Wa ma hum lan ora ana pelaku sihir tadi iku ai as-saharah nggih. Penyihir dan tidaklah penyihir itu ya bidarrina bihi bisa memberikan mudarat dengan sihir. Ya, ini Al-Qur'an sing ngomong, sampean harus percaya. Asline tukang sihir niku, tukang santet niku, Allah mengatakan wa ma hum bidarrina bihi.
itu tidak memberi mudorot dengan sihir. Ya, bisihri dengan sihir. Min zaidah, ya, minnya di sini adalah tambahan ahadin kepada seorang pun illa biidznillah, kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala. Nah, sampai sering ya, aku kena sihir dan sebagainya, sampai yakini kalau bukan izin dari Allah Ta'ala tidak memberi mudorot sihir ini, tidak memberi mudorot. Soalnya kadang niku sihir niku aslinya sihirnya gak sepiro aslinya. Cuma keyakinannya koyok yo sehingga sihirnya jadi koyok gede. Dan niku kula sering kula. Ya. Tapi sudah terlanjur tersugesti, ya, akhirnya wis luar biasa gangguannya niki. Saya sering menceritakan dulu di daerah Kapasan niku sampai mati, sampai meninggal. Suami istri bisa sakit, merasa disihir. Sahak bendino kesurupan, isuk kesurupan gendruwo, awan kesurupan kuntilanak, sore keturunan wewe gombel, pokoknya macam-macam. Tak datangi niku, saya tanya dalam kondisi sadar gini, Mbak, pengen waras apa boten? Bah, mate ya ora ngurus apa. Iku wis kelewatan nih guys. Ya wis ora sida tak suwuk, wong gak gelem waras kok. Tapi kalau saya sering bilang kalau seumpama mau sembuh, alah sihir Allah bilang ora mudorot kok. Iki melbu ya karena diizinkan oleh Allah Ta'ala kok. Ya wis aku ya dungo Gusti Allah. Nek diizinno waras ya bakal waras. Nyantai wae. Tetep mangan, tetep mikir sing positif dan sebagainya. Waras. Setane geleng-geleng disihir kok ora mempan. Lah iya wis ngerti rumuse kok. Rumuse wa ma hum bidharina bihi min ahad. Sihir iku orang ngei mudorot. Ngei mudorot. Nah, sampai tak ajari cara nyihir wong gampang ya. Asline ora sihir tapi sok nyihir. Ya. Sampai nemu tulang misalkan. Tulang apa kayak paku atau tulang sampai iket karo benang kayak rambut kayak sampai kembang. Wis gak usah diwocok-wocok nancen itu sihir. Sampai lemparkan di rumahnya orang. Aslinya itu sihir. Cuma sampai meden-medeni. Orangnya niku kepikiran, Pak. Duh, kok ono ngene iki. Niku bisa sakit tenanan niku, Pak. Akhirnya pergi ke dukun. Dukunin rawa, oh iya iki sihir, tambah nih. Setane ngerti. Akhirnya diiwas-wisu fi sudurin nas. Dibisiki anjene sihir iki. Dipikir-pikir iki sapa sing nyihir aku? Pak Hadi ketane. Ya. Ketane Pak Hadi sing sememi misalnya. Asline uduk sihir, kula sering nemu. Akhirnya apa wae dihubung-hubungno. Nah, tak datangi ku curhat aku disihir dan sebagainya. Kenapa kok merasa disihir? Pernah nemu paku. Ono paku 5 paku nang ngarep omaku. Ya paling bekasnya tukang napa kok dipikir. Nah, niku cara sihir. Asline uduk sihir. Nah, akhirnya semuanya dihubung-hubungkan. Banyak yang kayak gitu. Cara lagi, lek sampai nu kantor, ya, garai uang cek loro misalkan. Jadi cara ini sing ahli hipnotis nih. Sampai sepakat dulu ke 5 orang temannya sampean niku, ayo gawe arek iki loro. Begitu si Fulan datang sampean ngomong, kok pucet awakmu, loro ta? Ora kok. Begitu dia masuk lagi ketemu koncone maneh, koncone ngomong maneh, kok pucet awakmu? Loro ta awakmu? Enggak. Masuk lagi ketemu temennya ngomong maneh, loro ta awakmu? Iku akhirnya dia pikir lho, aku punya tenanan ta. Sampai peng 5 loro tenanan niku, Pak. Ya kenapa? Karena sudah tersugesti. Nah, niku gawe wong loro. Jadi niki sudah dikasih resep sama Allah Ta'ala. Wa ma hum bidharrina bihi min ahad. Tukang sihir itu gak bisa ngasih mudorot, gak bisa mencelakakan,
Semuanya itu terjadi biidznillah karena diizinkan oleh Allah. Maka tetap tenang ya dungo kepada Allah Ta'ala ya. Illa biidznillah, kecuali dengan izinnya Allah, ai bi iradatihi, yaitu dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Wa yata'allamuna, dan para penyihir niku, tukang sihir itu ngerti ya. Ma yadurruhum, ma ing barang yadurruhum, itu tidak memberikan mudarat kepada mereka fil akhirah, di akhirat, wala yanfa'uhum, dan juga tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa huwa as-sihru, yaitu sihir. Pelaku sihir itu wis ngerti ya sini ya, bahwa dengan apa yang dipelajari oleh mereka yaitu sihir ini tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, bahkan bisa memberi mudarat nanti di akhirat. Asli ngerti para dukun. Gak ono para dukun kemudian ngerti, wah aku lek nyantet kok mlebu surga. Gak ono sing ngerti. Mesti ngerti lek nyantet iku mlebu neraka. Dulu 2 tahun yang lalu akhirnya agak cerita nih, daerah Demak ya. Pertamanya ten rumah sakit daerah, rumah sakit mana? Pokoknya rumah sakit Perak lah. Yes, ibu-ibu mati lah gitu, meninggal. Nah, setelah dipelajari ini memang kasus-kasus gaib. Ternyata keluarga ini keluarga dukun, wong Jombang tapi no Demak. Akhirnya setelah seminggu kemudian niki minta saya datang. Untuk apa? Untuk taubat. Nah, untuk taubat sekaligus mau ngersih awak. Akhirnya satu keluarga niki, nggih keluarga dukun nggih. Diresiki, baru dimulai semacam kesurupan macan lah dan sebagainya, khodam ini. Terus akhirnya loro-loroan. Tapi alhamdulillah tidak sembuh. Jadi tukang sihir niku ngerti bahwa dengan sihir ini tidak bermanfaat. Walaqad alimu, walaqad, dan sungguh, lam qasam. Huruf lam di situ adalah lam qasam, sumpah. Jadi huruf lam niku maknanya kadang sumpah. Sumpah, walaqad, sungguh. Alimu, wis ngerti sapa al yahudu, wong Yahudi. Lamin tegese wong, laman ya. Laman tegese wong, lam ibtida mualliqatun lima qablaha. Lamnya di sini ada lam ibtida. Kalau tadi kan lam qasam, ini lam ibtida muallaqatun lima qablaha, yang masih terhubung dengan sebelumnya. Waman, dan huruf man di sini itu mausulah, isim mausul. Orang-orang Yahudi itu sungguh mengerti bahwa orang-orang yang ishtarahu, membeli, ai ikhtarahu, yaitu memilih, wastabdalahu, atau mengganti bi kitabillahi, dengan kitabnya Allah Ta'ala. Kan tadi mereka orang-orang Yahudi ganti kitab para nabi diganti dengan kitab-kitab sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Mereka orang-orang Yahudi ngerti sapa wong sing ganti kitab Allah Ta'ala dengan sihir ini, malahu fil akhirati min khalaq. Nanti mereka di akhirat tidak mendapat bagian apa-apa, yaitu nasibin fil jannah, tidak mendapat bagian di surga. Alamat mlebu neraka. Wala bisa lan saolo-olone barang syai'an ing suci-wici iku syarau, kang tuku, ai ba'u tegese dodolan, bihi kelawan barang sapa anfusahum, yaitu diri mereka. Saelek-eleke perkara iku adalah ketika bagi dirinya dia menjual atau membeli, ai asyarina, ai hadzaha minal akhirah, bagian akhirat dibeli, ditukar. Wis ganti akhirat-akhiratan lah, tak ganti. Babah. In ta'allamuhu haitsu aujaba lahumun nar. Ya. Mereka yaitu saelek-eleke perkara itu adalah ketika dirinya
menjual atau menukar dengan akhirat. In ta'lamuhu, jika mereka mengetahui bahwa sihir itu haitsu aujaba lahumun nar. Sing mempelajari sihir itu wajib bagi mereka masuk ke neraka. Wis ngerti wong sing mempelajari sihir itu mlebu neraka. Kok dia menukar sebab orang ngurus dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, perkara yang kayak gitu iku sak elek-eleke perkara. Wis ngerti lek mempelajari sihir mesti neraka, kok dhek ngijoli karo awake. Lau kanu ya'lamun, lamun ngerti sapa wong-wong kabeh iku hakikata ma yasiruna ilaihi. Hakikat dari apa yang terjadi dengan mereka ilahi terhadap ma tadi itu minal azabi, saking siksa. Seandainya mereka mengetahui ma ta'allamuhu, maka niscaya mereka tidak akan mempelajari sihir. Walau annahum, dan seandainya mereka Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, amanu, mereka beriman bin nabi, kepada nabi, wal Quran, dan kepada Al-Quran, wattaqau, dan mereka bertakwa. Seandainya orang-orang Yahudi itu iman kepada nabi, iman kepada Al-Quran, wattaqau, dan takut, ya, azaballah, takut dengan siksanya Allah, bitarki ma'asihi, dengan cara meninggalkan maksiat, kasihri, maksiat itu contohnya adalah meninggalkan sihir. Wa jawabu lau mahdhufun, jawabnya lau itu adalah mahdhuf, dibuang. Ai la uthibu, tegese ditetapno, dalla alaihi, yaitu menunjukkan kepada jawab. Seandainya orang-orang Yahudi itu beriman dan dia takut dengan azabnya Allah Ta'ala dengan cara meninggalkan maksiat, contohnya dalam sihir, lamathubatun, maka diberi ganjaran, diberi pahala. Lamathubatun, dikei ganjaran, thawabun tegesi ganjaran. Wahwa, adapun lafadz mathuba itu mubtadaun, itu isim mubtada. Walamu fihi, adapun huruf lam kan lamathubatun. Fihi, di dalam huruf lam tersebut itu lil qasami, untuk qasam, sumpah. Jadi sumpah, lamathubatun, tenanan. Seandainya mereka beriman, takwa, lamathubatun, sumpah-sumpah, mathubatun, mereka akan mendapat pahala. Min indillahi, dari sisi Allah Ta'ala, khairun, itu lebih bagus. Khabaruhu, ya, lafadz khair itu bentuknya khabar. Karena tadi ada mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khabar. Ya. Mubtadanya mathubah, khabarnya khair. Mimma syarau bihi, ya, dari apa-apa yang mereka beli anfusahum, pada diri mereka. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya ma, barang tadi itu, khairun, itu lebih bagus, lama atharuhu alaihi, maka mereka akan termotivasi untuk melakukannya, melakukan tadi itu, beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang iman, la taqulu, janganlah kamu mengatakan lin nabi, kepada nabi, ra'ina. Ojo ngomong janganlah kamu bilang kepada kanjeng Nabi ra'ina. Ra'ina niku artinya perhatikan kami. Kenapa kok gak boleh bilang gitu? Nanti dijelaskan. Ra'ina, perhatikan kami, ing lafadz ra'ina. Amrun minal mura'ah. Ra'ina itu adalah amr, fi'il amr, ya, kata perintah, minal mura'ah, dari lafadz al-mura'ah. Kenapa kok gak boleh kanu yakuluna? Karena ana sapa wong-wong Yahudi iku yakuluna, padha ngucap sapa wong Yahudi lahu, kepada kanjeng Nabi, dzalika, dengan perkataan tadi itu, ra'ina. Wahia bilughatil yahud, sedangkan ra'ina dalam bahasanya orang Yahudi, bahasanya orang Yahudi ini kenapa? Ibrani, ya. Iku sabun minar ru'unah, itu aslinya ngenyek,
Ya, dari lafaz rauna. Aslinya ngenyek. Yahudi, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi lek ngomong ke Kanjeng Nabi ra'ina. Memang ra'ina itu artinya perhatikan kami, tapi maksudnya mereka ngenyek Kanjeng Nabi. Fasurru bidzalika, maka kemudian orang-orang Yahudi niku seneng bidzalika dengan mengucapkan kalimat ra'ina. Wa khatabu biha, dan mereka menjadikan mukhatab ya biha dengan ucapan ro'ina tadi itu an-nabiyya kepada nabi. Mukhatab niku orang yang kedua ya, lek bahasa Indonesia orang pertama niku saya, orang kedua niku kamu, orang ketiga niku dia atau mereka. Mukhatab niku orang yang diajak ngomong, orang kedua. Fasuru bidzalika wa khatabu biha an-nabiyya, maka mereka seneng orang-orang Yahudi itu ketika bilang kepada Kanjeng Nabi ro'ina, perhatikan kami, artinya ngono. Tapi sejatinya orang Yahudi ngomong ro'ina itu ngenyek Kanjeng Nabi. Maka orang-orang yang beriman gak boleh ngomong ke Kanjeng Nabi dengan kalimat, dengan lafaz ro'ina ya. Fanuhiya al-mu'min anha, maka dilarang al-mu'mina orang-orang mukmin anha dari ucapan ro'ina kepada Kanjeng Nabi. Waqulu, maka ucapkanlah badalaha, untuk menggantikan lafaz ro'ina tadi itu ucapkanlah apa? Unzurna, lihatlah kami ya, jangan ngomong ro'ina tapi unzurna ya. Ai unzur ilaina, atau unzur ilaina, lihatlah kepada kami. Unzurna atau unzur ilaina, lihatlah kami ya. Dan wiritan kan enten nggih. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. Nah, itu. Wahai Zat yang Maha penerima taubat, terimalah taubat kami. Warhamna, dan kasih sayangilah kami. Wanzur ilaina, dan lihatlah kami. Nah, itu. Kalau bilang ke Kanjeng Nabi, orang-orang yang mukmin dulu itu jangan ngomong ro'ina tapi unzurna. Unzurna ilaina, unzur ilaina, lihatlah kami ya Rasulullah. Wasma'u, dan dengarkanlah ya. Orang-orang yang beriman, dan dengarkanlah ma terhadap perkara tu'maruna bihi, yang diperintahkan dengan huruf ma tadi itu, terhadap perkara tadi itu. Sama'a qabulin, dengan pendengaran, yaitu qabulin, untuk menerima. Orang yang beriman jangan ngomong kepada Kanjeng Nabi lafaz ro'ina tapi unturna. Wasma'u, dan dengarkanlah apa yang diperintahkan ya, maksudnya lakukanlah. Walil kafirina adzabun adim, dan bagi orang-orang kafir itu adzabun adimun, siksa yang amat pedih. Ai mu'limun, tegese nggih ya pedih. Huwa, yaitu siksa iku annaru, yaitu neraka. Ma yawaddu, ora demen, tidak seneng. Sapa alladzina kafaru, wong kang kafir iku min ahlil kitab, saking ahli kitab. Ahli kitab niku Yahudi dan Nasrani. Wala al musyrikin, dan juga tidak senang orang-orang musyrik. Minal Arab, tapi dalam konteks ini adalah orang-orang Arab. Jadi ahlu kitab dan musyriknya orang-orang Arab. Atfun ala ahlil kitab. Ini ataf dari ahli kitab. Wamin dan huruf min di sini itu lil bayan, untuk penjelasan. Min lil bayan, karena huruf min niku kadang-kala maknanya lil jinsi, kadang lil bayan. Lil jinsi berarti nggak semua, tapi lil bayan secara umum. Nah, ngono. Paham ora paham wis pokoke ngono. Orang-orang kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrik itu tidak senang. Tidak senang apa? Ayyunzala alaikum, kalau diturunkan kepada kalian min, ya, saking zaidah, di sini minnya adalah min zaidah, khairin, dari kebaikan. Yakni wahyin, tegese wahyu. Mereka ini gak senang kalau orang-orang mukmin ini diturunkan wahyu, gak senang terhadap Al-Quran. Birrabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa mereka gak senang? Hasadan, karena mereka hasud lakum, kepada
kalian. Hasud niku iri. Ya. Mereka gak seneng. Orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang musyrik gak seneng kalau kita dalam konteks hal ini orang-orang mukmin di Arab dulu ini diberi wahyu. Karena hasud, iri, kok bukan kepada kami? Kami kan orang-orang ahli kitab. Kami kan orang-orang Bani Israel Yahudi. Lah iya. Wong ket biyen diturunno bolak-balik tapi gak ditaati kan, ya. Malah yang terakhir tadi niku malah diganti dengan kitab-kitab sihir. Wallahu yakhtassu bi rahmatih. Ya, utawi Allah iku yakhtassu menentukan bi rahmatihi, wis nentukaken bi rahmatihi kelawan rahmati Allah, tegese rahmatnya Allah iku nubuwatihi, nubuwate Allah. Nubuwat saking Allah Ta'ala. Sudah menentukan dengan rahmatnya Allah yaitu nubuat mayyasha untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wallahu dan Allah itu dzul fadli yang mempunyai keutamaan al-azim yang besar, yang agung. Allah itu wis tentukno, wis ngerti, ya. Rahmat ini, kenubuahan Kanjeng Nabi ini, wahyu ini diturunkan kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bimuradi. Pun sampai di situ saja. Karena ayat selanjutnya ini 106 niki tentang nasakh mansukh. Ini ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan nasakh mansukh itu ada yang mengatakan enggak ada. Nasakh itu menghapus, Pak. Mansukh itu hukum yang dihapus. Jadi ada ayat Al-Qur'an ini yang secara hukumnya ada yang dihapus, diganti hukumnya. Ada yang mengatakan nasakh mansukh itu syariat zaman dahulu itu dinasakh. Tapi ada yang mengatakan ora, Al-Qur'an itu ya ono nasakh mansukh. Allahu a'lam bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salam was sihah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'i ailatina wa ala muassasatina al muawanah wa amurha bi ziyadatan katsirah min at-talamid wa tilmidat min ahli al-ilmi wa lil khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-istiqamah wa lil khair. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ufratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana waghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.